Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Modric beberkan kunci sukses Real Madrid depak Chelsea dari Liga Champions. Gelandang Real Madrid Luka Modric mengomentari hasil laga kontra Chelsea di Liga Champions. Dia pun juga membeberkan kunci sukses timnya melaju ke babak semifinal meski sempat tertinggal lebih dulu. Luka Modric hampir tak percaya timnya bisa lolos ke semifinal Liga Champions meski sempat tertinggal 3 gol dari Chelsea. Dia menyebut itu hasil yang luar biasa. Luar biasa untuk menggambarkan pertandingan ini. Kami berada di ujung tanduk sampai kami mencetak gol. Chelsea mencetak 3 gol bagus, mungkin yang ketiga sedikit beruntung dengan defleksi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami bermain buruk, tetapi mereka mengambil peluang mereka dengan baik dan mencetak gol, kata Luka Modric. Modric lalu membeberkan kunci kesuksesan timnya membalikan keadaan setelah sempat tertinggal 3 gol dari Chelsea. Kami tidak menyerah dan kami terus percaya. Kami menunjukkan karakter besar. Stadion ini dan para penggemar juga sangat membantu. Ketika kami kalah 3-0, mereka terus mendukung kami dan itu memberi kami dorongan lain untuk terus percaya bahwa kami bisa membalikan keadaan, kata Luka Modric. Selain itu, Modric juga mengatakan pergantian pemain yang dilakukan pelatih Ancelotti juga sangat berpengaruh dalam pertandingan ini. Pelatih membuat beberapa pergantian bagus dan mereka melakukannya dengan baik. Mereka memiliki dampak besar pada pertandingan ini. Tentu saja, pengalaman kompetisinya memainkan peran penting. Hari ini itu sedikit membantu kami, kata Luka Modric. Tuchel jelaskan 2 kesalahan Chelsea yang membuatnya kalah dari Real Madrid. Chelsea melewatkan kesempatan bertahan di Liga Champions 2021-2022 begitu saja. Padahal, satu kakinya sempat menapak di babak semifinal dan bisa melangkah penuh jika mampu mempertahankan keunggulannya. Meski waktu yang tersisa di babak perpanjangan waktu cukup banyak, Chelsea gagal menyamakan agregat skor lagi. Pada akhirnya, The Blues harus menelan kekalahan dengan skor 4-5 dan tersingkir dari Liga Champions. Hasil ini jelas mengecewakan banyak pihak yang berkaitan dengan Chelsea, tidak terkecuali Thomas Tuchel selaku pelatih. Namun di saat yang bersamaan, pria berdarah Jerman itu bangga dengan anak asuhnya. Kami sangat kecewa dan bangga di waktu yang bersamaan. Kami bermain dengan fantastis. Kami pantas dengan apa yang ada saat ini. Kami mencetak 4 gol, mendapatkan beberapa peluang besar untuk membuat gol lebih banyak lagi. Kami kurang beruntung, kalah murni karena kualitas individu dan konversi ofensif, kata Tuchel. Tuchel kemudian berbicara lebih jauh lagi soal laga leg kedua ini. Menurutnya, ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh para pemain hingga Chelsea gagal menaklukkan Real Madrid. Kami melakukan 2 kesalahan setelah memenangkan bola pada momen yang krusial dalam laga melawan Real Madrid. Kami pantas lolos karena performa ini tapi tidak terjadi. Anda butuh keberuntungan pada laga seperti ini dan itu tidak ada di sisi kami. Mereka tidak membuat banyak peluang di Stamford Bridge tapi memanfaatkan peluang setengah jadi. Anda harus meminimalisir kesalahan dan kami tidak mampu melakukan itu dalam 2 leg. Namun tidak ada rasa penyesalan. Ini adalah semacam kekalahan yang bisa Anda banggakan dan terima sebagai seorang olahragawan, kata Tuchel. Segera, Real Madrid perpanjang kontrak Luka Modric dan Vinicius Junior. Fans Real Madrid tidak perlu khawatir dengan masa depan 2 pemain penting, Luka Modric dan Vinicius Junior, sebab raksasa Spanyol tersebut akan segera memberikan kontrak baru untuk mereka. Modric dan Vinicius Junior adalah pemain kunci yang membuat Real Madrid bisa meraih hasil-hasil gemilang pada musim ini, termasuk ketika klub berjuluk Los Blancos itu bertemu Chelsea di ajang Liga Champions. Meski tidak menghasilkan gol, duanya aktif dan memiliki andil di balik kesuksesan Real Madrid mengalahkan Chelsea dengan agregat skor 5-4. Baik Modric dan Vinicius terlibat dalam proses terciptanya gol. Ini semakin membuktikan peran penting mereka dan Los Blancos belum mampu move on dari keduanya, utamanya Modric yang usianya tidak muda lagi. Perlu diketahui bahwa kontrak Luka Modric dengan Real Madrid cuma berlaku sampai tahun 2022 ini. Dan karena aturan Bosman ruling, pria asal Kroasia tersebut sebenarnya bisa mengikat diri dalam prakontrak dengan klub lain. Tapi Modric pun sepertinya tidak tertarik berganti seragam dalam waktu dekat. Ini bisa menjadi pertanda bahwa dirinya tertarik untuk menambah masa abdinya di Santiago Bernabeu. Gayung bersambut, Real Madrid dikabarkan sedang mempersiapkan proposal baru untuknya. Fabrizio Romano mengungkapkan kalau pihak klub akan bertemu dengan Modric pada bulan Mei nanti untuk mendiskusikan kontrak baru.
Vinicius Junior juga masuk dalam agenda tersebut, meski kontraknya masih berlaku sampai tahun 2024. Namun obrolan soal kontrak baru ini sudah harus segera dilakukan karena sang pemain bisa saja tergoda tawaran dari klub lain. Bakal hadapi Real Madrid, Guardiola kasih peringatan ini ke Manchester City. Manchester City tembus ke semifinal Liga Champions dan akan menghadapi Real Madrid. Pep Guardiola mengingatkan City untuk belajar dari presinya Atletico Madrid. Manchester City lolos ke semifinal setelah melewati hadangan Atletico Madrid dengan agregat 1-0. City menang di leg pertama perempat final Liga Champions dan di leg kedua tuntas dengan skor 0-0. Manajer Pep Guardiola ditanya komentarnya, bagaimana persiapannya menghadapi Real Madrid nanti. Guardiola beri jawaban yang tegas, memperingatkan timnya sendiri. Jika kami bermain menghadapi Real Madrid seperti kami bermain di babak kedua melawan Atletico, maka kami tidak akan punya peluang. Ucap Guardiola, jika kami bermain seperti di leg pertama kontra Atletico, maka kami mungkin bisa bersaing. Tapi tentu ada momen-momen kami akan menderita nantinya. Sambung Guardiola, di babak kedua lawan Atletico Madrid pada leg kedua, Manchester City memang kepayahan. Atletico mampu menekan, beberapa kali bikin peluang berbahaya, dan The Citizen gagal keluar dari tekanan. Untungnya, lini belakang City cukup tangguh. Para bek sukses menghadang bola, dan kiper Ederson tampil gemilang. Leg pertama antara Manchester City versus Real Madrid akan digelar di Etihad Stadium pada hari Rabu, 27 April 2022. Leg kedua di Bernabeu pada hari Kamis, 5 Mei 2022. Sindiran halus Xavi Hernandez kepada Real Madrid. Xavi Hernandez berusaha menjelaskan perbedaan gaya permainan sepak bola antara Barcelona dan Real Madrid. Dalam kesempatan itu, dia tampak menyindir halus Los Blancos. Real Madrid besutan Carlo Ancelotti sukses menumbangkan juara bertahan Chelsea di Liga Champions. Keberhasilan tersebut membuat Real Madrid dipastikan mengunci satu tempat di semifinal Liga Champions. Dengan demikian, Real Madrid bakal menghadapi wakil Inggris Manchester City yang juga sukses memenangkan pertandingan di perempat final. Namun, prestasi Real Madrid berhasil sampai di semifinal tidak begitu saja mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Salah satunya tentu Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez justru terkesan memberikan sindiran halus kepada gaya permainan Real Madrid yang melaju ke semifinal Liga Champions minus permainan impresif. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa di samping kemenangan selalu ada tuntutan untuk bermain bagus di Barcelona. Xavi Hernandez berkata demikian ketika ditanya mengenai perbedaan antara Barcelona dan Real Madrid dalam sesi konferensi pers jelang laga melawan Eintracht Frankfurt. Kami didorong oleh sejarah Barcelona, bukan oleh Real Madrid. Sejarah kami dibentuk sejak 40 tahun lalu saat Johan Cruyff datang di sini. Tutur Xavi. Dia menerapkan standar untuk menang dengan bermain bagus. Jika kami tidak melakukan itu, kami tidak bahagia. Begitulah cara Katalan. Saya tidak tahu bagaimana di Madrid. Saya belum pernah tinggal di sana, jadi saya tidak pernah tahu bagaimana ciri khas mereka, kata Xavi Hernandez.